Kali ini gue bakalan menjelaskan tentang infinite mindset. Ini bakalan banyak banget menjawab dan kepake sama survive, sama kehidupan. Lo bisa banyak menyelesaikan masalah dengan menggunakan atau pakai mindset ini gitu. Karena infinite mindset itu sesuai dengan kehidupan gitu. Ini diinspirasi gue itu baca buku Infinite Game-nya Simon Sinek gitu ya. Lo bisa baca bukunya kalau lo penasaran lebih jauh tentang hal ini. Jadi mengutip kata-katanya John Mayer yang bilang bahwa banyak orang itu merasa sudah melakukan banyak cara, tapi sebenarnya mereka belum menggunakan banyak pendekatan. Kayak gitu. Pendekatan itu bisa bahasa Inggrisnya approach ya. Kayak gitu. Salah satu pendekatan itu adalah dengan lo menyesuaikan antara mindset lo dengan apa yang lo lagi jalanin, misalnya kehidupan gitu ya. Gue juga selalu bilang kalau misalkan lo itu harus selalu sadar dan selalu paham. Pertama sama diri lo, yang kedua itu sama lo itu lagi ngelakuin apa gitu kan. Kayak misalkan ya lo lagi hidup, berarti lo harus ngerti cara main kehidupan gitu kan. Untuk lo bisa ngikutin permainannya gitu. Salah satunya dengan menyesuaikan mindset. Biasanya mungkin lo udah familiar dengan growth mindset ya, mindset berkembang. Lawannya mindset berkembang itu fixed mindset. Nah, ini gue bakal menjelasin tentang finite mindset dan infinite mindset. Yang gue pakai itu adalah percampuran antara growth mindset dan infinite mindset. Kalau lo belum ngerti growth mindset, lo bilang aja, ntar gue mungkin jelasin di video lain gitu kan. Yang pertama itu lo harus tahu mana yang termasuk infinite game dan finite game gitu. Yang pertama adalah gue bakal jelasin ciri infinite game, yaitu adalah permainan tanpa batas seperti bisnis, politik, dan kehidupan gitu. Atau relationship juga masuk, karena relationship masuk ke dalam kehidupan gitu kan. Nah, permainannya itu datang dan pergi. Pemainnya datang dan pergi. Peraturannya bisa berubah dan tidak ada titik akhir yang pasti. Jadi mindset yang paling tepat adalah infinite mindset, pola pikir tidak terbatas, dan growth mindset, pola pikir berkembang. Karena untuk lu bisa main di infinite mindset, lu harus selalu berkembang dan lu juga tidak boleh terbatas gitu. Untuk memecahkan sesuatu misteri atau permainan yang tidak terbatas, lu harus tidak terbatas juga dan selalu bertumbuh dan selalu berkembang gitu. Termasuk ini bisa bikin lu sangat adaptif ya, mindset growth dan mindset infinite gitu. Value-nya itu adalah kolaborasi dan inspirasi. Makanya penting banget lu bisa berkolaborasi alias bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu sangat menentukan kehidupan lo, menentukan karir lo, dan banyak hal gitu. Makanya penting punya social skill, punya adaptasi, punya empati, dan punya kecerdasan emosional. Makanya kenapa IQ lebih penting dari IQ gitu kan. Kayak gitu. Dan kenapa inspirasi gitu value lainnya, yaitu karena ya memang lo harus bisa menginspirasi dan terinspirasi gitu. Harus suka belajar. Kalau ngerti ini lo jadi ngerti kan bahwa cara lo bisa menavigasi game kehidupan itu adalah dengan ya lo terus belajar dan terus berkembang, bertumbuh, dan terus beradaptasi gitu, dan terus upgrade gitu. Sama aja kayak handphone gitu kan, kalau nggak di upgrade kan
ngehang gitu ya. Yang kedua itu adalah definite game, alias permainan terbatas. Jadi seperti sepak bola, catur gitu. Permainannya sudah diketahui, peraturan sudah ditetapkan, titik akhirnya jelas, yang menang dan kalah mudah diidentifikasi, value-nya itu kompetisi dan ego. Makanya kalau misalkan lagi kompetisi itu kayak kompetisi misalkan sepak bola, main catur, itu kan jelas yang menang dan kalah. Kalau kehidupan tuh nggak jelas sebenarnya. Nggak jelasnya tuh bukan maksudnya nggak jelas yang gimana ya, tapi maksudnya bisa jadi banyak variabel gitu yang menentukan kesuksesan lo. Makanya kan gue selalu bilang, jangan take it for granted untuk apapun, karena bisa jadi lo tidak tahu bahwa sesuatu yang tadinya lo remehkan, sesuatu yang tadinya lu anggap tidak berarti itu bisa ternyata sangat mendukung gitu loh, sangat membantu lu. Makanya hargai semua orang, makanya baik ke semua orang gitu. Makanya harus bisa untuk membaur gitu, kayak gitu. Dan rata-rata orang yang sukses di kehidupan itu adalah orang-orang yang bekerja sama kan. Maksudnya sesuatu besar itu seperti misalkan perusahaan gitu ya, itu kan banyak orang di dalamnya, benar nggak? Bukan maksudnya satu orang dia bisa ngerjain semua hal. Ya kalau misalkan masih belum sebesar itu ya bisa mungkin dihandle sendiri, tapi kalau enggak ya lo harus belajar buat kasih kepercayaan, lo harus bisa delegasi sesuatu ke orang lain, lo harus bisa bikin sistem yang orang lain pun bisa kerjakan ketika lo tidak pegang gitu kan, kayak gitu ya. Kayak lo tetap harus punya pegawai gitu ketika memang sesuatunya tuh udah mulai sangat besar gitu kan, kayak gitu. Makanya bahaya ketika tidak bisa belajar memberikan kepercayaan gitu. Hidup lu bisa dibikin repot sendiri karena lu segala sesuatunya lu handle sendiri gitu kan. Untuk menjadi besar tuh lu harus mau untuk bekerja sama orang lain gitu. Karena ada beberapa hal yang lu mungkin tidak bisa atau belum bisa, tapi orang lain bisa gitu. Dan ya tidak apa-apa, nggak usah iri atau nggak usah apa ya, nggak usah iri atau nggak usah pengen jatuhin, tapi berpikir gimana caranya kerja sama orang kita gitu, kayak gitu. Semoga ini membantu, oke? Jadi ingat, untuk masalah apapun lo harus sesuaiin sama metode lu, sama mindset lu. Kalau misalkan nggak sesuai, lu bisa keseret-seret gitu, karena ya lu nggak tahu cara mainnya, lu juga nggak tahu peraturan mainnya, lu nggak tahu untuk gimana cara untuk untuk menyelesaikan misinya gitu. Maksudnya kalau lu mikirin kompleksnya problem kehidupan tapi pakai finite mindset terbatas, lu gak akan bisa mecahin gitu. Simpelnya tuh salah satu kayak gitu sih. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan membantu lo untuk lebih berkembang 1% setiap harinya.